Sebelumnya, Emran meminta Kansa untuk membuat kopi sebelum pergi. Namun itu semua hanya pancingan Emran saja supaya Kansa keluar rumah. Maksud dan tujuan Emran adalah ingin memaksa Kansa supaya ikut dengan dirinya pulang dengan alasan masih suami istri. Namun Kansa menolak, hingga pada akhirnya Emran frustasi dan mulai menggunakan kekerasan fisik. Bahkan Emran membawa lakban untuk membungkam mulut Kansa sekaligus ingin menculik supaya mau ikut dengan dirinya. Biarpun begitu, usaha Emran gagal total. Kansa bukan wanita lemah, namun wanita yang jago bela diri hingga melakukan perlawanan dengan keras. Awalnya Emran berusaha menangkap Kansa dengan cara memegang tangan. Namun Kansa berhasil menghindari. Bahkan Kansa nyaris memukul muka Emran yang memang sudah keterlaluan dalam bersikap. Kansa masih nampak menahan diri dan menahan pukulan karena sekilas dirinya ingat dengan acara ijab kabul bersama Emran. "Kalau bukan suami, pasti aku hancurin muka kamu dengan pukulanku, Mas," kata Kansa dengan keras dan tegas, hingga membuat Emran tak berkutik. Terjadi suara gaduh di belakang rumah hingga memancing Dr. Aksan merasa penasaran. Nah, dari situlah Dr. Aksan hadir dengan emosi ketika melihat Emran yang sudah gagal menculik Kansa. Hingga pada endingnya, Dr. Aksan memukul Emran sampai tersungkur di tanah. Secara bersamaan hadir Funi dan Rara untuk membantu dan menyelamatkan Emran dari amarah dan sikap keras dari Dr. Aksan demi menyelamatkan Kansa. Nah, dari adegan tersebut tidak ada alasan lagi buat Kansa untuk tidak pisah dari Emran dengan cara bercerai, sebab sikap dan perbuatannya sudah sangat keterlaluan dan di luar batas sebagai seorang suami. Hingga Dr. Aksan sampai mengingatkan Kansa untuk kesekian kalinya dengan mengatakan tinggalkan Emran karena dia tidak waras. Hingga dendam sudah membuatnya gila hingga tega menyakiti. Kansa nampak terdiam sedih. Hingga pada akhirnya nanti Kansa akan tegas mengambil keputusan sesuai dengan keinginan Dr. Aksan, yaitu meninggalkan Emran sebagai suami yang sudah tidak bisa dipertahankan. Atau dengan kata lain, Kansa tidak akan memberikan kesempatan lagi. Adegan berikutnya, Emran pulang dengan membawa rasa kecewa, marah dan bingung, hingga dirinya ngamuk dengan cara membuat barang-barang di kamar berantakan. Tidak ada yang bisa dilakukan Emran saat ini kecuali menderita dan sengsara. Secara bersamaan, di saat Emran sudah tidak bisa mengendalikan emosi, di saat itu pula datang Yuda yang mencoba untuk membantunya. Seperti biasa, bantuan Yuda adalah memberikan pengaruh buruk, memberikan ide gila, dan yang pasti solusi yang nantinya akan menjerumuskan Emran ke dalam jurang penderitaan yang makin dalam. Yuda inginkan Emran tetap mengejar Kansa, namun dengan cara halus setelah sebelumnya gagal dengan cara kasar. Yuda meminta Emran menggunakan cara memelas, menyesal, dan lain sebagainya untuk menarik simpati Kansa sekaligus Dr. Aksan. Bahkan jika masih gagal, maka Emran harus meyakinkan dengan cara membuat perjanjian yang harus ditandatangani hitam di atas putih bermaterai. Dari situ perjanjian itu adalah Emran tidak akan menyentuh atau berbuat kasar lagi sama Kansa. Nah, dari ide yang diberikan Yuda adalah sandiwara atau pura-pura baik. Namun pada intinya misi tetap sama ya, yaitu ingin membuat Kansa kembali kepada Emran untuk nantinya akan disakiti dan lain sebagainya. Itu artinya Emran akan tetap mencoba mendekati Kansa, akan terus berusaha untuk menipu. Namun rencana Emran pasti gagal untuk menggunakan cara halus mendekati Kansa, sebab Fatan dan Dr. Aksan yang akan menjadi pelindung untuk Kansa dari kelicikan Emran yang masih punya niat jahat. Secara bersamaan, di saat Yuda memberikan ide kepada Emran untuk membuat surat perjanjian, di saat itu pula Dr. Aksan terus meyakinkan Kansa supaya pisah atau cerai dari Emran. Namun sayangnya saat Kansa belum menjawab pertanyaan Dr. Aksan tentang perceraian, di saat itu pula datang Funi memotong pembicaraan.
Seperti biasa, Funi nampak ketus, nampak sombong ketika bicara sama Kansa dan Dr. Aksan di dalam ruangan rumah. Funi menuduh Kansa menggunakan jimat hingga membuat kedua cowok tergila-gila, yaitu Imran dan Fatan yang dianggap Funi sama-sama cinta dengan Kansa yang menjadi rebutan. Adegan berikutnya, Kansa mencoba menghindari Funi untuk pergi ke ruangan dapur rumah. Tak lama kemudian, Funi menyusul untuk menghampiri. Seperti biasa, Funi akan sangat marah hingga emosinya tidak terkontrol. Akan tetapi, amarah Funi tidak membuat Kansa takut. Justru sebaliknya, tersenyum karena menganggap amarah Funi itu lucu seperti dedek bayi yang unyu-unyu. Bahkan Kansa menyatakan sebenarnya Funi baik hati, cuma karena ego yang membuatnya berubah menjadi jahat dan suka marah. Dengan kata-kata Kansa yang menganggap seperti anak kecil membuat Funi jadi kesel. Funi terus menyerang dengan kata-kata ketus hingga menuduh kalau Kansa ingin memanfaatkan papanya di rumah. Selain itu, Funi tidak terima dengan kata-kata Kansa yang menganggap seperti adik kecil, hingga membuat Kansa justru mendapatkan petunjuk dari rasa dilema dalam hatinya. Dari petunjuk yang didapat Kansa adalah lewat amarah Funi yang dianggap membuka jalan dan membuka hatinya untuk mengambil keputusan pasti. Dan keputusan itu adalah cerai dari Imran dan mungkin akan kembali kepada Fatan. Jadi pada intinya hubungan Imran dan Kansa sudah tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat pasti akan bercerai. Dan itu bersamaan dengan adanya rencana Imran yang ingin menggunakan cara halus untuk mendekati Kansa. Jadi persaingan asmara akan semakin seru dan sengit antara Fatan melawan Imran, yaitu setelah nanti Kansa meminta perpisahan atau perceraian. Posisi Kansa free atau tidak terikat dengan pernikahan, sehingga akan menjadi rebutan antara Fatan dan Imran yang bermusuhan untuk mendapatkannya. Jadi ikuti terus ya perkembangan ceritanya di channel Melly Windiani, karena kita akan bahas tuntas cerita dan adegan selanjutnya. Terima kasih.